Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih, calon guru penggerak dari SD Negeri Banjarsari 1, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Kali ini saya bersama rekan saya yaitu Ibu Dwi Aryani, guru kelas 5 SD Negeri Banjarsari 1, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu Dwi, kita hari ini akan mengadakan wawancara pra-observasi sebelum saya melihat langsung proses pembelajaran di kelas 5 yang nanti Ibu akan ampu. Jadi tujuan dari supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran di dalam kelas yang nanti akan Ibu laksanakan. Nah, sementara wawancara pra-observasi ini tujuannya adalah untuk membuat Ibu Dwi lebih siap, lebih percaya diri sebelum nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, Ibu Dwi, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas Ibu Dwi. Baiklah Ibu Dwi, pertanyaan pertama adalah kira-kira tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Ibu sampaikan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di dalam kelas yaitu pertama peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian mata dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi mata dengan benar. Dan ketiga, peserta didik dapat menggambar bagian-bagian mata dengan benar. Baiklah Ibu Dwi, Ibu tadi sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas, yaitu tentang pembelajaran bagian mata, dan sekaligus nanti anak diharapkan bisa menggambar bagian-bagian dari mata tersebut. Nah Ibu Dwi, area apa yang akan dikembangkan Ibu Dwi dalam pembelajaran tersebut? Ya. Area pembelajaran yang akan saya kembangkan adalah dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Antara area pengetahuan yang saya harapkan kepada siswa yaitu siswa diharapkan dapat berkembang dalam pemahamannya tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Kemudian siswa dalam keterampilannya itu siswa bisa menggambar bagian-bagian mata secara detail. Lalu sikap yang saya harapkan siswa dapat berkembang pada saat diskusi kelompok. Bagaimana mereka belajar menjadi pemimpin dalam pembelajaran dalam pembelajaran yang baik, belajar mendengar teman, dan belajar mematuhi keputusan. Baik Ibu Dwi, Ibu tadi telah menyampaikan tentang area yang akan dikembangkan yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Jadi pengetahuan itu diharapkan nanti anak berkembang pemahaman dalam memahami tentang bagian-bagian mata. Sementara untuk keterampilan diharapkan anak nanti bisa menggambarkan bagian-bagian mata tersebut. Dan untuk sikap diharapkan nanti dalam kegiatan berkelompok akan memunculkan sikap kepemimpinan pembelajaran dari anak tersebut, yaitu dengan berani menyampaikan pendapat dan juga mematuhi keputusan-keputusan yang nanti sudah diambil oleh kelompok tersebut. Nah, kemudian Ibu Dwi, kira-kira strategi pembelajaran apa, metode pembelajaran apa, ataupun model pembelajaran apa yang nanti akan Ibu Dwi gunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Karena sebelumnya saya sudah melakukan tes diagnosa awal kepada siswa untuk memetakan kebutuhan siswa, maka saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis penyelesaian masalah, dan untuk metodenya saya melakukan metode pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode diskusi kelompok.
karena dengan pembelajaran berdiferensiasi pasti memecah siswa dalam kelompok kecil, beberapa kelompok kecil. Oke, Ibu Dwi, ternyata Ibu sudah sangat paham tentang pembelajaran berdiferensi, yaitu bahwa pembelajaran diferensi itu ada 3 macam, yaitu diferensi konten, diferensi proses, dan diferensi produk ya Ibu Dwi. Dan nanti pembelajarannya ternyata akan menggunakan metode pembelajaran basic learning ya, yaitu pemecahan masalah, dan juga nanti akan model pembelajarannya berkelompok. Jadi nanti anak diajak untuk menguatkan kolaborasi, menguatkan kerjasama di dalam kelompok tersebut. Oke Bu Dwi, kemudian kami akan menanyakan tentang kira-kira media dan alat apa saja yang akan Ibu gunakan nanti saat pembelajaran di dalam kelas. Untuk media yang saya gunakan di dalam pembelajaran di kelas yaitu pertama laptop, kemudian gambar bagian-bagian mata dan fungsinya, buku paket IPAS, LKS atau lembar kerja siswa, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke Ibu Dwi, ternyata Ibu nanti akan menggunakan laptop ya, menggunakan LCD atau proyektor, dan itu sangat sesuai dengan visi SD kita, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam menggunakan IT sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu agar anak-anak tidak ketinggalan dalam berbagai informasi yang berhubungan dengan kebinekaan global ya Bu. Terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya Bu ya, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan praktik pembelajaran tersebut? Ya, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran nanti di jam pertama di hari Jumat dengan menggunakan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ternyata Ibu nanti akan melaksanakan pembelajarannya di hari Jumat pada jam pertama Ibu ya. Dan semoga Ibu bisa melaksanakan dengan sukses, dan kita tadi sudah melakukan wawancara observasi, dan nanti itu berfungsi untuk mempersiapkan, dan nanti Ibu lebih percaya diri dan semoga tidak grogi ya Bu ya. Dan terima kasih atas waktunya untuk melakukan wawancara observasi, dan sukses selalu. Selamat siang Ibu. Siap, siang. Terima kasih, diberikan tadi wawancara pra-observasi dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana sistem penglihatan mata kita bekerja. Tujuan pembelajarannya, lanjut. Ya. Tanda selanjutnya. Iya. Coba kita praktekkan ya. Mata kalian ditutup. Coba mata kalian ditutup. Iya ya. Apa yang kalian rasakan saat mata kalian gelap? Gelap. Oh, tidak bisa melihat. Terus apa lagi? Burung. Iya. Kalau apa yang kalian rasakan saat mata tertutup? Ya, saya sudah praktekkan gelap, tidak bisa melihat ya. Mengapa kalian tidak bisa melihat ketika mata tertutup? Ya, karena iya, tidak ada cahaya, matanya tertutup, tidak ada cahaya. Sekarang buka dan tebak gambar apa yang ada di layar. Kira-kira ada gambar apa sih yang kamu lihat? Ada tulisan pertanyaan romantis. Terus ada gambar apa lagi? Ada banyak warna ya. Setelah mata kamu terbuka, kamu melihat ada banyak warna, ada tulisan pertanyaan romantis. Lalu apa lagi? Ada gambar apa lagi di situ? Oh iya, ada gambar pensil. Ya, di situ tuh gambar pensilnya ada. Iya tuh ya, ini gambar pensilnya. Ini warna-warnanya ya, ada warna pink, warna merah, dan warna putih dan lain sebagainya. Dengan apakah kalian bisa melihat gambar yang ada di layar? Dengan apa? Dengan mata. Berarti mata kita sangat berguna tidak? Nah, bayangkan kita tidak memiliki mata bagaimana? Kan tidak bisa melihat, makanya alhamdulillah kita diberi mata oleh Sang Pencipta sehingga kita bisa melihat indahnya dunia. Ya kan, melihat indahnya dunia, indahnya warna. Lanjut. Bagian luar mata dan fungsinya. Ya, bagian luar mata dan fungsinya. Nah, di sini adalah bagian luar mata. Yang pertama. Yang pertama apa? Alis. Ini alis. Coba mana alis kamu? Iya, ini alis kamu. Iya, semua punya alis ya? Ini alis. Alis, fungsinya untuk apa? Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Ya, Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan mata kita dengan berbagai fungsi. Alis mata fungsinya melindungi mata kita dari air dan atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Kemudian yang kedua ini apa? Bulu mata. Ini bulu ya. Kamu jangan keliru, ini adalah bulu mata. Fungsinya apa? Melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Kemudian yang ketiga, kumpir. Nih, di sini adalah kumpir. Ya, kamu ya warna yang hitam. Kadang ada kumpir warnanya coklat, ada. Kumpir, fungsi kumpir. Si kumpir, fungsinya bagian mata di warna iris merupakan setelah tentang lanjut. Iris. Iris mana iris? Oh, ini iris. Nah, ya. Iya, iris. Ini iris. Apa itu iris? Bagian mata yang berwarna ya. Iris bagian mata yang berwarna fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, atau selaput putih. Ya, Dip. Kita ada ya. Punya kan selera atau selaput putih? Iya, ada. Kalian bisa melihat selera atau selaput putih teman kalian. Boleh kalian lihat. Ya, ini yang namanya selera atau selaput putih. Ya, selaput putih. Coba kalian baca. Selera fungsinya untuk apa? Dan keras pada bola mata. Mata kotor. Fungsinya untuk melindungi bagian mata. Selanjutnya, bagian luar mata ada apa ini? Mata ini lipatan mata. Punya nggak lipatan mata kita? Punya ya. Ini adalah lipatan mata. Fungsinya apa? Ayo kita baca. Kulit yang melindungi bagian depan
membasahi bagian depan mata dan airnya saat yang guru akan membagikan mobil ajarnya ya. Dipegang dulu per kelompok. Bagian luar mata dan fungsinya. Selanjutnya kita akan menyimak video tentang mata, tentang indera penglihatan. Kan pada mata merupakan organ pada tubuh manusia untuk menjalankan fungsi penglihatan. Organ ini memiliki bagian-bagian yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Dalam video ini kita akan membahas secara singkat tentang bagian-bagian mata manusia. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Bagian-bagian mata manusia. Seluruh bagian mata memiliki peran penting dalam proses penglihatan. Dalam gambar ini, Anda dapat melihat 13 bagian mata dengan bentuk dan posisi yang berbeda, yang tentu saja menunjukkan fungsi yang berbeda pula. Bagian-bagian mata tersebut adalah sklera, iris, kornea, pupil, aqueous humor, lensa, otot ciliaris, vitreous humor, bintik buta, saraf optik, pembuluh darah, retina, dan koroid. Bagian-bagian mata yang disebutkan tadi merupakan organ dalam pada mata manusia. Bagian-bagian tersebut bekerja sama mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf. Kita mundur sedikit. Mari kita bahas organ luar mata terlebih dahulu. Organ luar mata secara umum adalah, yang pertama adalah bulu mata, berfungsi menghalangi benda asing yang masuk ke dalam mata dan menyaring cahaya yang akan diterima. Yang kedua, alis mata, berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Yang ketiga, kelopak mata, berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Kembali ke bahasan organ dalam mata. Penjelasan ini kita persempit menjadi 8 bagian saja, karena yang lainnya akan tercakup secara tidak langsung dalam bahasan ini. Organ dalam mata mencakup kornea. Bagian ini berfungsi melindungi bagian sensitif di belakangnya dan membantu mata memfokuskan bayangan pada retina. Kornea merupakan bagian terluar dari bola mata bernama selaput jernih yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Sklera merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih, tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada insersi otot, bagian ini dapat menebal menjadi 3 mm. Pupil. Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika melihat dalam kondisi ruangan yang gelap, dan akan menyipit
jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil ini dipengaruhi oleh iris atau selaput pelangi di sekelilingnya. Iris atau selaput pelangi. Iris bersama-sama dengan pupil juga berfungsi sebagai diafragma yang mengatur besarnya cahaya yang masuk pada mata. Iris atau selaput pelangi inilah yang terlihat memberi warna pada mata. Lensa mata. Lensa mata bertugas menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya ke retina. Lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Untuk melihat objek yang jauh, maka lensa mata akan memipih. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat, maka lensa mata akan menebal. Kemampuan menebal dan memipihnya lensa mata diistilahkan sebagai daya akomodasi mata. Retina atau selaput jala. Retina berperan sebagai layar yang menangkap bayangan. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut sebagai bintik kuning. Setelah cahaya diterima oleh retina, cahaya tersebut akan diteruskan ke saraf optik. Di dalam retina terdapat 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Akibatnya, mata dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna ini. Koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah pada mata yang bertugas mencegah refleksi atau pemantulan internal berkas cahaya. Koroid ini juga berfungsi untuk memasuk darah dan nutrisi ke retina dan ke struktur lainnya. Saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Informasi penglihatan tersebut akan diproses dan diterjemahkan oleh otak manusia. Sekian dulu pembahasan singkat tentang bagian-bagian mata manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih ya, kalian sudah melihat video tentang bagian-bagian mata. Pada video ini kalian bisa melihat penjelasan video isinya apa yang barusan kamu lihat. Bagian mata yang mana dulu tadi dijelaskan? Bagian luar mata ya. Pada video ini dijelaskan bagian luar mata. Ya, yang kamu tadi sudah memahaminya, ada alis, ada bulu mata. Kemudian setelah bagian luar mata apa lagi? Bagian dalam mata juga dijelaskan di video ini. Selanjutnya, nah kita akan memahami lagi bagian dalam mata. Kalian bisa melihat di modul ajar yang barusan Bu Guru berikan. Bagian dalam mata, ya bisa melihat supaya lebih jelas lagi. Bagian dalam mata terdiri dari apa? Kornea. Kornea mana kornea? Ini adalah kornea ya. Kornea, fungsi dari kornea dibaca kelompoknya Aska. Adalah kornea ya. Kornea ini bagian dalam mata. Yang pertama namanya kornea. Kemudian, nah ini apa ini? Ini namanya lensa. Fungsi lensa. Coba kelompoknya Yuna baca. Fungsi memfokuskan dan menentukan cahaya yang masuk ke mata. Pada retina. Lensa ini ya, kamu jangan keliru, ini adalah bagian dalam mata yang namanya lensa. Lanjut, yang ini otot siliaris. Kelompoknya Nanda, di
Dibaca otot siliaris. Ini adalah otot siliaris. Fungsi dari otot siliaris coba dibaca. Ini otot siliaris. Otot di dekat lensa yang fungsinya mengubah bentuk lensa mata. Selanjutnya adalah yang ini apa namanya? Ini namanya saraf mata. Fungsi saraf mata, kelompok Jabir. Saraf mata. Iya, menerjemahkan sinyal dari gambar yang kita lihat. Ini saraf mata, bagian dalam mata yang namanya saraf mata. Ini adalah saraf mata, fungsinya meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Terakhir, ya ini adalah retina ya. Retina. Coba kelompoknya Yuna, Rupaira. Retina. Ya ini adalah retina. Retina selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap perangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mas. Lanjut. Iya, tadi sudah dijelaskan ya jika pupil, tentang pupil ya. Pada saat pupil, ini adalah pupil nih. Pupil ini mengecil ya. Pupil ini mengecil. Mengapa mengecil? Pada saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil. Mengapa? Agar cahaya yang masuk ke dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Ya, kamu bisa melihat misalkan pada saat siang hari kamu dengan temannya ngobrol, kamu perhatikan pupilnya. Kalau siang pupilnya ini mengecil nih. Ya, di tempat yang terang ya, di tempat yang terang. Kemudian yang ini adalah pupilnya bagaimana ini? Pupil ini membesar. Pupil ini membesar. Mengapa? Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Kamu bisa membedakan ya, kalian bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanti, saya IGP angkatan 9 dari SD Negeri Banjarsari 1, Kecamatan Banterkawung, Kabupaten Brebes. Kali ini saya bersama dengan Ibu Dwi Aryani selaku guru yang nanti kami supervisi. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri Banjarsari 1, Kecamatan Banterkawung, Kabupaten Brebes. Dan saya didampingi oleh Ibu PP saya, yaitu Ibu Ratri Gita Wulandari. Selamat siang Ibu Dwi. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Kita sudah melakukan wawancara observasi dan kemarin kita juga sudah melakukan observasi kelas, yaitu pembelajaran IPA di kelas 5. Nah, bagaimana setelah melaksanakan observasi pembelajaran tersebut, apa yang Ibu Dwi rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 5? Ya. Setelah saya melaksanakan pembelajaran ya sekarang sudah senang, tenang. Kalau sebelumnya kan ibu menyuruh saya yuk diobservasi, sayanya tadinya grogi, deg-degan. Tapi ternyata setelah sudah melaksanakan dan sudah selesai, tenang, jadinya ya sudah lebih enakan lah dari sebelumnya. Karena sudah melaksanakan pembelajaran, jadi ibu merasa plong ya Bu, Iya. ya. Tadinya masih kepikiran ini bagaimana Deg-degan, nanti sebelumnya tuh deg-degan. Sekarang tuh udah ternyata ya masih menyimpan sedikit grogi ya. Iya. Sekarang sudah tidak lagi ya Bu, Iya. ya. Jadi sudah hilang groginya karena sebelum observasi itu kan kita melaksanakan observasi. Jadi 2 hari sebelumnya dulu kita melaksanakan observasi dengan tujuan agar itu lebih
siap, lebih percaya diri, lebih yakin ketika melaksanakan observasi di kelas 5. Jadi pada saat wawancara pra observasi itu kemarin kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran, kemudian area yang akan dikembangkan, terus strategi ataupun model pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga media dan bahan. Jadi sebelum Ibu Dwi melaksanakan observasi, kita kemarin sudah membahas persiapan sehingga ketika nanti melaksanakan observasi, Ibu Dwi sudah punya persiapan yang matang, dan ternyata setelah melaksanakan observasi, Ibu Dwi merasa lebih nyaman ya, lebih siap ya. Akhirnya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, Ibu Dwi, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan dalam pelaksanaan observasi pembelajaran kemarin? Ya, tujuan pembelajaran yang kemarin saya kan mengajarkan tentang bagian-bagian mata, dan tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan di observasi kemarin. Diantaranya siswa mengidentifikasi bagian-bagian mata dengan benar, dan kemudian siswa itu menyebutkan fungsi mata dengan benar, dan ketiga, siswa dapat menggambar bagian-bagian mata dengan benar. Oke Bu Dwi, ternyata itu tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik, yaitu di awal pelajaran itu sudah menyampaikan ya, jadi anak-anak itu akan mendengarkan, akan berusaha untuk supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di awal. Kemudian kira-kira hal apa saja yang Ibu itu sudah merasa saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik kemarin? Hal-hal baik apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Sudah muncul menurut Ibu? Kalau menurut saya, hal baik yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak itu, anak saya memperlihatkan ice breakingnya. Jadi di papan tulis ya, ada video ice breaking di papan tulis, jadi anak-anak mengikuti. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya menampilkan atau menayangkan ice breaking supaya anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, supaya anak juga tidak ngantuk. Tapi ya terbukti dengan menirukan gerakan-gerakan yang ada di papan tulis, kan layar proyektor ya Bu. Di papan tulis anak-anak senang, anak-anak semangat, anak-anak ya jadi tidak mengantuk. Selain itu dalam pembelajaran juga saya menyuruh anak berkelompok, dan pada saat saya membagikan soal, anak-anak maju ke depan menempelkan dengan sticky note. Tapi ya kendalanya, kalau saya tahu anaknya susah untuk maju ke depan, anaknya malu-malu. Mungkin ada beberapa anak yang percaya diri, saya bu guru, tapi untuk anak yang lainnya masih malu. Ya, seperti itu aja. Termasuk ketika Ibu tadi menggunakan LCD. Iya. Ibu sudah menggunakan layar proyektor, berusaha untuk menampilkan keterampilan kebudayaan itu. Maka Ibu sudah bisa menggunakan LCD, menguasai IT, dan itu menyebabkan anak-anak pun agak berbeda ketika Ibu hanya menggunakan ceramah. Iya, betul. Kalau ceramah, ya kalau misalkan saya ceramah saja ya di pembelajaran sebelumnya, anak itu ada yang ngantuk, ada yang lari-lari sendiri, ada yang pokoknya kelasnya jadi ramai sekali. Sampai saya bingung harus bagaimana, tapi begitu dengan memakai proyektor, saya menampilkan video, mengikuti gerak dan lagu yang ada di papan tulis,
dengan bantuan proyektor itu anak-anak jadi antusias, antang pokoknya tidak ada yang main apa ya kayak bertengkar dengan anak, tendang-tendangan nggak ada. Pokoknya berbeda lah dengan saya ceramah dan dengan saya memakai proyektor, alat bantu proyektor itu. Pokoknya anak lebih menarik dengan menggunakan proyektor. Kalau saya mendengar anak-anak berbicara kayak bioskop, Bu, kayak bioskop ya seperti itu. Iya. Luar biasa, berarti pengelolaan kelas bisa dibantu dengan penggunaan IT juga. Iya. Ya. Ternyata dengan menggunakan IT anak-anak itu lebih fokus ya. Jadi tidak main sendiri, dan mungkin itu sesuatu hal yang baru juga ya. Iya. Ketika melihat video, melihat mungkin ada gerak tari atau film, ternyata anak jadi wow gitu. Iya. Ya. Ternyata Ibu Dwi luar biasa sudah mampu menggunakan IT, ya keterampilan IT untuk pembelajaran dalam kelas, dan ternyata berpengaruh ya pada pengelolaan kelas. Sangat berpengaruh sekali, Bu. Anak itu rindu jika saya ngajarnya pengen ke proyektor terus. Kalau misalkan saya hanya ceramah, Bu Guru ayo proyektor, Bu Guru ayo seperti itu, Bu. Jadi benar ya anak-anak itu ternyata rindu jika intinya rindu dengan proyektor, terus rindu dengan Bu Guru menampilkan yang ada di papan tulis. Pokoknya anak-anak intinya kayak bioskop, Bu Guru kayak bioskop. Nonton bioskop ya, berarti ya, anak tuh rindu seperti nonton bioskop. Iya. Berarti di sini pengelolaan kelas pun terbantukan oleh penggunaan LCD. Iya. Dan itu nanti keterampilan skill ibu itu nanti bisa ditularkan pada guru-guru yang lain ya. Yang siap. kan ya, teman-teman kita itu kan ada yang termasuk saya juga mungkin yang masih harus banyak belajar tentang IT. Jadi teman-teman yang lain juga nanti minta bantuan kepada ibu dulu ya, untuk bisa memberi membimbing mereka dalam penggunaan proyek penggunaan LCD ya. Iya, siap. Jadi nanti itu menjadi sesuatu nilai lebih yang dimiliki untuk nanti bisa dipakai untuk membimbing teman-teman dalam komunitas praktisi itu tentang pembelajaran IT. Kemudian Bu Dwi, itu tadi kelebihan yang sudah Ibu rasakan, yang sudah Ibu tampilkan dalam pembelajaran. Kira-kira apakah hal-hal yang masih kurang atau perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari proses pelaksanaan pembelajaran kemarin? Yang perlu saya tingkatkan lagi adalah penguasaan materi kayaknya. Penguasaan materi kadang saya juga ya sok lupa, akhirnya saya buka lagi materi, berarti yang apa sih yang kurang. Terus kemudian itu apa yang mengkondisikan anak, kadang lagi belajaran walaupun sudah menarik sekali keluar, nggak tahu kemana dicari, nggak tahu kemana, kadang ke kelas lain. Ya itu seperti itu, paling kekurangannya di situ lah. Saat pembelajaran anak tersebut kabur. Bagaimana dengan pembelajaran diferensi? Kan kemarin Ibu Dwi mengajukan di wawancara pada observasi itu tentang pembelajaran diferensi. Apakah Ibu Dwi itu sudah melaksanakan dengan baik atau masih saya mau ada sedikit apa? Ya, untuk berdiferensiasi saya menampilkan diferensiasi konten ya Bu. Saya menayangkan sebuah video tentang mata, tentang bagian-bagian mata bagian luar, bagaimana bagian-bagian mata yang ada di dalam. Itu saya menjelaskan kepada anak seperti itu diferensiasi kontennya, dan anak-anak juga ya sangat antusias. Selanjutnya ada juga diferensiasi proses. Saya membagikan LKPD kepada beberapa kelompok, lalu para siswanya mewakili kelompoknya untuk mengisi bagian-bagian mata ke depan dengan sticky note yang sudah disediakan. Bagaimana tentang kesepakatan kelas? Apakah sudah Ibu tampilkan biasanya di awal pembelajaran? Iya. Ibu kemarin sudah di Belum. Saya itu
jujur saya belum tahu seperti apa sih sebelum pembelajaran itu dengan anak-anak adanya kesepakatan kelas. Jadi belum bisa saya tampilkan, belum bisa saya praktekkan ya Bu. Karena saya jujur belum tahu, saya malah baru tahu ini kok sebelum pembelajaran haruskah ada kesepakatan kelas. Ya seperti itu aja. Baik, berarti Ibu merasa masih yang perlu ditingkatkan di satu penguasaan materi, kemudian yang kedua itu tentang pengelolaan kelas. Jadi masih ada anak yang ujuk-ujuk pamit ke belakang jajan gitu ya, jajannya lama. Kemudian yang ketiga itu tentang pemahaman pembelajaran diferensi ya, jadi masih perlu banyak mungkin memahami lebih dalam, pendalaman materi lebih dalam. Kemudian tentang kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas karena memang mungkin kita sebenarnya sudah ada kesepakatan kelas tapi secara kecil jadi aturan-aturan yang tidak tertulis itu kan juga termasuk kesepakatan kelas. Cuma dalam hal ini ketika anak-anak itu dimunculkan kesepakatan kelas yang tertulis, mungkin anak-anak akan lebih semangat karena memunculkan ide-ide sendiri menggunakan kertas yang warna-warni, kertas sticky note. Nah, kemudian itu tadi beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan nanti Ibu bisa lebih banyak untuk mencari referensi lagi. Nah, Ibu Dwi tadi sudah disampaikan tentang refleksi Ibu Dwi, apa nilai lebih atau kelebihan atau keunggulan atau hal-hal baik yang sudah dilaksanakan di kelas. Di antaranya satu yaitu tadi menggunakan layar LCD ya, menggunakan layar LCD, kemudian jadi anak-anak pembelajarannya lebih bersemangat, lebih fokus dan membantu juga untuk pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tentang yang kedua itu tadi yang Ibu sampaikan tentang pembelajaran berdiferensi apa ya Bu? Nah, kemudian sementara hal-hal yang harus diperbaiki diantaranya tadi yaitu penguasaan materi, kemudian pengelolaan kelas, kemudian pembelajaran diferensi, yang terakhir adalah keselamatan kelas. Nah, memang Ibu untuk pembelajaran diferensi ini karena itu juga hal yang baru, mungkin dari berapa tahun ini, jadi memang perlu pendalaman yang lebih baik. Jadi diferensi konten, diferensi proses dan diferensi produk itu ada hal-hal yang membedakan di antara ketiga pembelajaran diferensi. Baik, itu sudah menyampaikan refleksi tentang pembelajaran Ibu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang catatan saya selama saya mengamati Ibu dalam observasi pembelajaran kemarin. Jadi Ibu sudah sangat baik melaksanakan pembelajaran, sudah hebat sekali menampilkan pembelajaran menggunakan IT. Jadi anak-anak menjadi fokus dan anak-anak menjadi bersemangat. Anak-anak juga terlihat tidak ngantuk dan antusias. Dan Ibu juga sudah membagi kelas dalam kelompok sehingga kelompok-kelompok kecil itu nanti akan berfungsi untuk berdiskusi, mendiskusikan tadi yang disampaikan LKPD ya Bu ya, sehingga bisa mengerjakan LKPD dengan baik. Kemudian juga ya semoga bisa ya Bu ya, saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Konten dulu ya Bu ya. Konten dulu lah yang lebih mudah. Ya, nanti selanjutnya produk. Dan kira-kira targetnya berapa? 1 minggu apa? Insya Allah siap. 1 minggu ya Bu ya. Coba nanti ya, kita nanti akan adakan
evaluasi lagi ya. Yes, ya. Nanti kita siap untuk sharing dan siap untuk selalu mendampingi di. Nah itu tadi komunitas belajar di sekolah. Nah kemudian kita juga punya komunitas belajar yang lingkupnya lebih luas, yaitu tingkat sekbin atau tingkat kecamatan. Kita mungkin dalam sekbin juga ya Bu ya, ada kelompok kerja guru Iya. atau KKG. Jadi di sekbin 1 ini kan ada 12 SD. Iya. Nanti kita biasanya kumpul di hari Sabtu dalam sebulan itu 2 kali atau minimal 1 kali kan kita kumpul ya. Anggaplah kita kumpul 2 minggu sekali. Nah kira-kira nanti apa yang ingin Ibu dapatkan nanti ketika nanti kumpulan dalam KKG? Yang mungkin berhubungan Yang dengan utama- peningkatan diri tersebut. Yang utama adalah ilmu lah pasti ya. Ilmu yang misalkan punya ilmu tentang ya pembelajaran berdiferensiasi. Semoga semuanya saya khususnya bisa diperbaiki lagi tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian Kesepakatan iya, kelas. tentang kesempatan kelas dengan anak-anak ya. Jadi saya lebih memahaminya lagi dengan adanya KKG yang dilaksanakan di seksin. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru dengan level Iya. yang sama ya Bu ya. Kalau guru di kelas 5, kemudian kemudian akan berkumpul dengan rekan-rekan kelas 5 dan nanti akan mengadakan sharing kira-kira tukar pengalaman Pak. Pengalaman apa saja yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di sekolah lain. Dan kebetulan di sekolah kita ini kan sudah ada sedikitnya 3 guru penggerak insya Allah. Iya. Nanti semoga bisa menambah daya dukung atau daya amunisi lah untuk semakin banyak pembelajaran yang kita tekuni, kita jalani. Jadi dalam KKG itu kan nanti ada komunitas praktisi juga ya Bu. Yang KKG itu nanti masing-masing diberi ruang untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan atau menyampaikan keluhan berdiri apa. Saya merasa masih kurang di pembelajaran diferensiasi, makanya nanti untuk orang-orang yang mempunyai kapasitas pengetahuan di dalam itu nanti bisa menyampaikan di ruang KKG. Dan ini kira-kira Bu Dwi itu nanti setelah dari KKG itu akan menambah target Wawasan. apa ini? Nah Bu, saya akan menambah tentang kesepakatan kelas lah. Iya. Diferensi. Nanti saya mencoba diferensi proses, mungkin nyoba diferensi up gitu ya Bu ya. Iya, bertahap ya Bu. Bertahap. Dari diferensiasi konten, Konten. kesepakatan kelas dulu, kesepakatan kelas, diferensiasi konten, kemudian proses lalu produk. Gitu. Nah, itu waktu yang dibutuhkan kira-kira itu kalau di KKG itu kan 2 minggu ya. Jadi apa Bu Dwi kira-kira untuk waktu 2 minggu itu bisa menampilkan sedikit perubahan ataupun peningkatan di dalam kelas. Ya, bisa. Saya Bu ya. Kalau bisa siap. Nanti kita Yang penting dapat dukungan dari yang guru-guru senior, guru yang sudah mumpuni. Siap. nanti dari Bapak Kepala juga minta dukungannya ya. Dari guru-guru yang lain. Nah kemudian setelah dari KKG kita juga jangan melupakan bahwa kita itu tiap hari seharusnya buka modul PMF ya Bu. Iya Bu. Nah bagaimana ini untuk modul di PMF apa yang akan Ibu lakukan apa dengan kita punya mempelajari banyak modul? Ya kalau saya yang di PMF tentunya mempelajari modul. Kemudian yang kedua saya selalu ikut webinar-webinar yang ada di PMM. Biasanya sedalam 1 minggu bisa 2 kali. Itu pelaksananya setelah ya setengah 8 malam lah. Saya sok melihat itu, tapi ya dengan melihat ibaratnya webinar-webinar yang ada di PMM itu saya sangat terbantu sekali ya Bu ya. Sangat terbantu. Saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan di kelas itu, seperti apa sih. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa mengikuti dan bisa menambah ilmu dan dipraktekkan di kelas. Itu sangat
sangat bermanfaat sekali dengan adanya PMM, bisa belajar modul-modul, kemudian bisa mengikuti webinar-webinar. Kira-kira sudah berapa banyak webinar yang diikuti Bu Dwi? Ya, saya sih sudah pernah, intinya sudah 5, cuman yang ketiga itu belum dapat sertifikat, dan alhamdulillah yang dapat sertifikat sudah 2 kali. Dengan mengikuti webinar tersebut, saya kan juga harus mengerjakan tugas-tugas ya Bu. Ternyata webinarnya 3 kali pertemuan, ada 3 hari lah. Oh, ada tugasnya? Iya, ada tugasnya. Jadi selama 2 hari saya harus mengikuti tanya jawab, lalu di hari yang terakhir mengumpulkan tugas. Ya namanya juga lagi belajar. Kami di sana juga pihaknya memaklumi, yang penting mengumpulkan tugas dan sesuai. Luar biasa. Iya. Berarti Ibu Dwi itu sampai melaksanakan tugas? Iya, ada tugasnya di Bu. PMM itu? Iya. Dan itu harus dikumpulkan? Iya, harus dikumpulkan memakai link. Jadi tidak boleh mengumpulkannya melalui video karena mungkin terlalu berat ya Bu, dari ribuan peserta. Jadi kan tidak bisa lah mengupload melalui video, paling hanya melalui link saja yang dikumpulkannya pakai link. Tapi ya saya ikuti aja lah, misalkan berupa foto-foto apa yang saya laksanakan, terus kemudian saya kirimkan di PMM. Luar biasa, ternyata Ibu Dwi sudah sejauh itu belajar di PMM. Iya. Nah, teman-teman menaikkan taraf pendidikan kita ya Bu Dwi? Alhamdulillah ya Bu, dengan ya Kira-kira intinya kemarin yang naik apa Bu Dwi? Numerasi ya? katanya dua-duanya Bu. Literasi, Iya, literasi. numerasi sama literasi, dan Sudah itu naik juga ya, Bu, ya? alhamdulillah ternyata kan rapot pendidikannya bisa naik ya, itu juga tidak luput dari dukungan teman-teman ya, keaktifan Bu Dwi juga ya. teman-teman juga ya, intinya bersama-sama lah. Bersama. Saya juga gak nyangka ternyata seperti ini rapot pendidikan bisa naik ya, intinya kolaborasi dengan Iya, teman. ternyata karena kita mau mengeklik ya, mengeklik modul-modul dalam PMM. Tapi tentunya harus sesuai dengan rekomendasi dari PMM-nya ya. Iya, Kita yang masih rendah di apa, makanya yang kita klik kan itu. iya. Nah, kira-kira kemarin itu yang masih rendah kita apa itu ya? Kalau nggak salah itu di tema apa ya? Kebinekaan ya. Kayaknya. Karena kita jarang ngeklik Iya, Bu, ya jadi pelajaran saja Bu, semoga kedepannya bisa menaikkan yang itu kebinekaannya ya. Saya juga nggak kaget kemarin ketika ternyata kebinekaan kita masih rendah. Jadi sebenarnya bukan karena kita tidak melaksanakan di sekolah ya, tapi karena kita belum belajar. Jadi guru-guru itu belum ngeklik, belum membuka modul tentang toleransi ya. Toleransi dengan keragaman yang ada di Indonesia. Sebenarnya kita di sekolah itu sudah melaksanakan. Iya. Karena kita kan ada 2 suku ya Bu Dwi. Suku apa aja itu? Di sini ada suku Sunda, Suku Jawa, suku Sunda. sama Sunda ya. Jadi kan kita sudah menampung 2 keragaman suku di kita sendiri. Ada juga yang dari Jakarta itu Bu, karena kita kan muridnya ada yang dari Oh iya, Tangerang. Cikampek ya. Iya, Tangerang. Tangerang. Karawang. Mereka kan lebih dekat dengan suku Betawi ya. Iya. Tapi ternyata karena mondok kemudian datang ke sekolah kita dan tertampung di kita, dan kita tetap bisa melakukan kebersamaan gitu ya. Kemudian apa lagi yang tentang kebersamaan itu? Dari segi ini ya, dari segi level keadaan murid ya, kan ada yang murid tidak mampu, kemudian ada level sedang, dan ada yang sugih gitu. Jadi di sekolah kita ini tidak mencerminkan tidak iya benar ya Bu. tidak ada pendudukannya Iya, gitu ya. tidak ada. Jadi yang sugih tidak membuli yang Tidak ada orang nggak punya, iya. dan ternyata kita untuk orang-orang yang tidak ini SD pun memberikan ini ya, bantuan Iya. maksudnya mengusahakan mereka mendapatkan PIP ya Bu. Iya, semuanya diusulkan Bu. Iya, Semuanya kan tepat dengan terkecuali. operator. Iya. Jadi yang untuk anak-anak, pokoknya semua murid di sini selain anak dari pegawai itu semuanya diusulkan. Untuk mendapatkan Iya, PIP. mendapatkan PIP. Dan alhamdulillah kita semuanya bisa mendapatkan itu.
kecuali yang bermasalah dalam itu. Iya, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada masalah lagi, semuanya sudah checklist hijau. Iya. Jadi ini agak menyimpang sedikit dari materi, nggak percaya diri. Iya. Mangga diminum. Iya, maaf ya biasa. Yang Itu ini bagus. Biar nggak tegang. Satu jam, Bu. 1 jam 12 sampai jam 12. Sampai jam 12 nanti sore setengah. ya wis. Oh, itu masih sesuai. Iya, sekarang Bapak lah ngobrol. Nanti kalau yang kayak gini ada yang dikat. Kayak gitu sikat ya. Dengan tegang. Ini bentuk apa? Itu bentuk. Jadi kita kan rapor pendidikannya agak rendah di kebinekaan, tapi sebenarnya kita itu melaksanakan kebinekaan hanya belum belajar tentang materi kebinekaan. Kemarin saya sudah mencoba mengklik di materi kebinekaan, kita mengklik tentang toleransi, tentang kelas eksklusif dan kelompok inklusif. Jadi kelas eksklusif itu orang-orang yang satu geng. Jadi kalau di luar itu mereka tidak menerima. Jadi mereka merasa sok jago, merasa sok hebat, dan itu nanti bibit-bibit dari pembulian. Di pembulian terhadap anak SD atau anak sekolah. Iya. Dan ternyata ya kita mungkin pembuliannya mungkin dalam bentuk apa ya, glowek. Kadang anak sampai mengeluarkan kata-kata ya kayak apa ya, ngomongin orang tua ibarat kayak Moyokan. iya moyok ya berarti namanya orang tua ya, nama-nama orang tua. Akhirnya kan saya juga sok ngomongin sebenarnya kamu itu moyokan ibaratnya tentang nama-nama orang tua untuk apa sih? Gak apa-apa Bu Guru supaya nangis, kan berarti gak ada manfaatnya kan. Saya kan bilang seperti itu. Iya sih Bu Guru, ya sudah. Nah kamu yang sebagai ibaratnya saya ngomongin paling ke anak, kamu yang sebagai korbannya sudah diamkan saja, biarkan dia capek sendiri. Nanti kalau udah capek ya sudah tuh, itu kan dia sudah cerita supaya kamu nangis. Berarti kalau kamu nangis dia semakin senang. Makanya lebih baik kamu udah cuek aja ya, nggak apa-apa. Kamu harus bangga dengan orang tua kamu. Orang tua kamu bekerja, orang tua kamu tanggung jawab, orang tua kamu sayang. Udah cuek aja. Kalau misalkan ngomongin apa ya, nama bapak kamu, nama ibu kamu, ya udah cuek saja. Siap, hebat bapak saya, hebat ibu saya, udah diam aja ya. Ya akhirnya anak tersebut tidak nangis lagi. Dan setelah saya bilang ke anak-anak di kelas 5, ya alhamdulillah di hari kedepannya nggak ada anak-anak yang berarti ngomongin orang tua, nama-nama orang tua ya kan. Biasanya begitu diomong nama orang tua nangis, begitu diomong nama orang tua nangis. Ya alhamdulillah dengan saya omongin seperti itu tidak ada kasus Luar seperti itu biasa. lagi. Hebat Bu Dewi, berarti tadi ilmunya apa tadi, dengan memberikan gambaran bahwa orang tua kita hebat ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Itu patut nanti disampaikan ke teman-teman lah. Iya. Karena selama ini memang itu yang paling, yang di sini di SD yang paling kentara itu pembulian nama orang tua. Iya begitulah. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, jadi yang cenger nangis ternyata karena diwawadah. Iya betul. Seperti itu. Iya Bu Guru itu, ayo atau teman saya mengoyokkan orang tua gitu ya. Akhirnya saya jelaskan, saya kumpulkan anak-anak. Ya alhamdulillah lah ada buktinya ya, setelah saya bilang seperti itu sudah tidak ada lagi pembulian seperti itu. Berarti tadi apa Bu? Tadi pertama bagaimana cara tadi Mengatasi ya. mengatasi Ini sih kalau versi saya ya Bu ya, mungkin hebat, hebat Ibu sekali. Surya Saya juga ingin lulusan tahu. guru penggerak lebih hebat lagi. Yang saya seperti itu Bu, saya ngomongin ke anak, sebenarnya apa sih untungnya ya, saya bilang apa Bu Guru biar nangis, sayanya senang Bu Guru betah. Ternyata si pelakunya itu puas ya kalau anak tersebut nangis, senang rasanya. Berarti ada kepuasan, Ada kepuasan tersendiri. dari si pelaku. Iya, Itu dari- Ibu Dwi itu memanggil pelaku atau bagaimana? Ya saya kalau untuk memanggil pelaku memang sering, cuman kayaknya nggak ada apa ya jeraknya ya. Akhirnya udahlah saya kumpulkan di depan, dan anak tersebut intinya semua pada mendengar, dan Berarti kemudian si tahu pelakunya itu ya di dalam depan di kelas depan ya. kelas Biar saja. semuanya Ya biar mendengar semua gitu ya. mendengarkan. Ternyata kan tidak hanya si orang tersebut pelakunya, tapi kan banyak. Makanya saya kumpulkan saja di dalam kelas. Lalu saya bilangi sebenarnya apa sih untungnya kamu pembulian seperti itu terhadap temannya. Ternyata kan jawabannya bervariasi ya.
senang Bu Guru, senang kalau lihat dia nangis, bahagia, intinya terpuaskan. Nah akhirnya ya saya solusinya seperti itu, udahlah diamkan saja ya, nanti juga dia capek sendiri, pelakunya capek sendiri. Akhirnya ya sudah, semakin ibaratnya semakin dia seperti itu lagi lah, cuek, kayak udah kan dia capek sendiri ya pelaku tersebut, ya sudah akhirnya kondusif. Berarti Ibu Dwi itu langkah yang diambil adalah membangkitkan mental korbannya. Iya Bu, sih, ya, di depan iya. umum. Iya. Hebat sekali. Jadi memang itu perlu kita mengangkat mental Iya. mental si korban di depan umum, di depan Iya, kelas. sebenarnya korban itu juga tidak hanya satu orang saja ya yang sudah beberapa. Akhirnya setelah saya bilangin ke semuanya jadi oh ya paham seperti itu. Luar biasa. Nanti untuk mencegah tindak pembulian mengawada nama Iya. nama kolot berarti Iya, itu. satu dengan memanggil memanggil pelaku dengan memberi tahu pelaku apa sih untungnya kamu Iya. mengawada kolot atau Pembulian. moyokin Iya, kolot. iya, betul. Ternyata mereka karena dia nangis Bu Guru. Iya, senang ya. Senang kalau mereka nangis, jadi Iya. kayak mempermainkan ya Bu ya, mulinan bahasa Iya. di sini mah mulinan bebaturana, jadi Iya. mereka itu merasa terpuaskan Iya. ketika temennya nangis. Ya. Tapi kalau ada anak yang cuek, ya cuek baik biasa Bu. Tapi kalau misalkan anaknya lemah, ujuk-ujuk nangis, nah itu yang menjadi saya beban. Jadi kan kelasnya jadi rame ya. Itulah ya. Pokoknya Syukur ya, kalau Bu, ya. syukur kalau misalkan intinya kalau kelas rame ada yang nangis itu adalah beban bagi saya, rasanya pusing. Tapi ya memang harus semuanya juga butuh belajar ya, akhirnya ya secara bertahap sudah terselesaikan. Luar biasa, berarti itu tadi saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Dwi ya. Nah kita di sini kan fungsinya sharing ya, jadi di sini saya juga mendapatkan ilmu dari Bu Dwi tentang bagaimana cara mengatasi pembulian nama orang tua. Padahal kan sebenarnya cuma dipanggil nama orang tua, tapi ketika anak-anak yang ceng langsung ngek gitu ya Bu ya, langsung Iya. nangis, Iya, langsung tuh. Kayaknya tidak hanya di kelas 5 saja ya Bu. ya di kelas satu Di juga, semua Bu. kelas pasti ada ya Semua Bu. kelas. Seperti itu, lagi-lagi kalau misalkan saya masuk ke kelas lain pasti tidak ada gurunya, ya kasusnya ya itu lagi. Jadi tadi satu langkahnya memanggil pembuli dan Iya. paling tidak tetap harus diberitahu tentang kesalahannya, kesalahan dari apa sih untungnya bully seperti itu, walaupun dengan alasan berbagai macam. Nah, ketika yang kedua yaitu menguatkan mental korban di Iya. depan umum. Jadi dibuat korban itu merasa bangga terhadap ayahnya. Ayahku walaupun seperti apapun itu adalah bapaknya Iya. yang petani, yang tukang ojek, ada yang Tukang becak. tukang becak. Jadi itu tetap saya bangga dengan bapak saya. Jadi tidak boleh siapapun sembarangan memanggil nama bapaknya gitu. Jadi hebat. Jadi, akhirnya dengan menguatkan mental korban, Bu Dwi berhasil ya dan mengurangi tingkat Pembulian lagi. Pembulian Iya. nama. Sekarang sudah tidak ada lah saya dengar. di kelas 5 sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oh, Paling ya luar biasalah biasa. gloway biasa ya, namanya juga anak kadang lari-lari, kejar-kejaran, itu hal biasa lumrah. Tapi sudah tidak terdengar pembulian nama ya. Tidak ada. Nah ini nanti patut saya sampaikan, patut kita nanti di ruang Iya, bisa. komunitas belajar ya Bu ya. Bisa Nanti sharing ya Bu ya. sharing, nanti Bu Dwi sampaikan, oh ini loh cara mengatasi pembulian nama. Saya punya program jitu untuk menghentikan anak-anak itu membuli nama bapaknya. Nah nanti disampaikan Bu. Jadi nanti sebenarnya itu menjadi masukan yang sangat berharga buat teman-teman yang lain, karena memang betul pembulian itu terjadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Pembulian nama, Iya. awada, kolot, atau Iya. moyokin nama orang tua. Iya, itu begitu ya. Memang itu apa sudah jadi kebiasaan ya Bu ya, mendarah daging apa ya, jadi Iya. anak-anak itu senang Senang, memanggil nama kayaknya bapaknya gitu loh. kayaknya merasa terpuaskan, apalagi kalau melihat data ibaratnya kayak absen terus ada namanya, ya itu bapaknya si Anu, ibunya si Anu. Wah, tapi sekarang kan sudah tidak ada lah setelah saya bilang seperti itu. Hebat, luar biasa lah. Jadi ternyata Bu Dwi mempunyai program situ juga itu. Jadi di samping memang kita harus seperti itu ya, ketika kita
melihat ataupun membaca beberapa kasus di kelas, kita berusaha untuk menyelesaikan baik secara individu ataupun kelompok. Iya. Kita berusaha untuk, nah itu termasuk guru itu sudah mampu memikirkan sendiri itu Bu, hebat. Artinya punya ide cemerlang Bu. Ya kadang ya Bu ya, namanya juga saya manusia ya Bu. Kalau misalkan saya sudah mentok sekali nggak bisa diatasi sendiri, kadang ya saya juga minta bantuan kepala sekolah. Saya kadang besok nggak enak. Rangka ya Bu ya. Iya itu. Sebenarnya saya nggak enak ya, apalagi Kebetulan sampai benar, kan? sampai meminta bantuan kepala sekolah. Tapi alhamdulillah bapak kepala sekolahnya juga welcome, please nggak apa-apa, biar saya atasi kan, jadi saya ringan. Setelah pokoknya setelah ada beberapa kasus, ya alhamdulillah ininya sudah, rasa pusing saya sudah hilang. Dulu tuh sangat pusing sekali mengatasi satu anak, tapi begitu bapak bilang, oh ini anaknya salah berkebutuhan khusus ya, kayaknya ya oh iya ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya ya intinya terpecahkan lah, bertahap bertahap ya Bu, tahap demi tahap. Selain bapak kepala sekolah juga kan ada Ibu Surya juga selalu membantu saya mengatasi anak yang seperti itulah, berkebutuhan khusus. Pokoknya ampun. Tapi ya alhamdulillah semakin kesini baik, sudah baik. Karena memang kelas Ibu Dwi kan nempel dengan kantor ya. Iya, Jadi makanya. ketika Raka itu membuat ulah gedor-gedor, Iya. teriak-teriak atau teriak kata kasar, kata saru, kedengaran sekali ya Bu ya. Iya. Dan itu buat kita jadi izin. ya, Bu. Kadang saya itu nggak enak Bu Surya, bener ingin pindah di posisi kelasnya, pengen pindah jangan di sini, karena kan saya malu ya Bu ya, anak rame malu terdengar saya ngomong ibaratnya salah nih kan, misalkan salah juga malu, rasanya pengen pindah posisi lah, gantian dengan guru-guru yang lain biar merasakan apa yang saya rasa ya Bu ya, ibaratnya kondisi anak rame, oh seperti itu. Kedengaran sama Oh. kepala sekolah saya. Lah itu iya, makanya saya nggak enak kalau guys, satu nggak enak jika anak rame, kemudian saya juga nggak enak jika ngajar tanpa persiapan juga itu. Luar biasa itu Bu gitu. Jadi merasa tak di supervisi tiap hari. Iya betul, walaupun di supervisi hanya pendengaran ya Bu ya, tapi saya resep nggak enak kemana, oh begitulah. Jadi memang harus jadi guru-guru yang berkompeten, yang Iya. harus menyiapkan. Itu guru yang paling sering menggunakan LCD Ibu Dwi dulu. Karena disanding oleh kepala sekolah. Iya, jadi ayo termotivasi ya. Ayo termotivasi. Kalau misalkan saya hanya ceramah saja nggak enak sama kepala sekolah. Ya, awal-awalnya nggak enak tuh dengan kepala sekolah. Iya, akhirnya kan Tagihan sekarang. iya sekarang ketagihan, dan ternyata ada buktinya ya Bu ya, ada buktinya anak senang. Wah Bu Guru bioskop. Wah, diselingi ada pernah saya memperlihatkan sebuah film ya, film anak yang terlambat itu kan, jadi oh seperti itu anaknya, terus cerita tentang nabi-nabi atau apa, intinya begitulah. Dengan proyektor sangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, memang satu yang kita kadang terlupakan itu tentang film ya Bu. Jadi sebenarnya untuk mendiamkan atau menenangkan anak itu cukup dengan film Iya. atau film. Nonton Apalagi film. film-film yang mengandung karakter, nilai-nilai karakter. Contoh tentang kenapa anak lambat, ternyata rasanya yang tidak kita sangka. Kemudian tentang bagaimana orang tua itu menimpulah kayak di Cina itu. Iya, betul. Ada film-film di mana orang tua yang sudah membantu pulang dengan kotor, dengan keringat dan kerja keras itu ditampilkan di film, anak-anak itu menangis. Iya betul Bu. Anak-anak itu menangis, berarti kan sebenarnya hati mereka itu lembut ya, anak-anak siswa itu hatinya lembut, tinggal bagaimana kita menampilkan proses pembelajaran. Jadi saya sangat mendukung dulu banyak menggunakan LCD, jadi nanti ada banyak kesempatan untuk menampilkan film-film yang berkarakter ya Bu. Nanti kita bisa nanti juga dijelaskan ke teman-teman Iya. ya. Ini apa ya, apalagi anak-anak di sini kan jarang ke bioskop ya Bu. Iya, nggak pernah. Iya Bu, betul. Saya itu pernah nanya, dulu yuk inget-ingetnya ke bioskop, kamu sudah pernah ke bioskop? Ya ada yang pernah, tapi rata kebanyakan belum Bu. Bioskop sih kayak apa? Ya nggak tahu. Makanya saya pernah kayak mau ke bioskop ini pertama harus punya tiket dulu ya. Biasanya kan ngeprint untuk tiket dari Kanva, iya Bu. Dari Kanva tiket. Akhirnya kan saya potong-potong. Akhirnya kan dia nanti kita lihat bioskop. Kan anak-anak tuh antusias ya Bu.
Cuman ya kekurangan saya belum menyiapkan yang namanya popcorn. Padahal kan gampang ya, murah ya. Iya, kan kayak di bioskop kan identik dengan popcorn ya Bu ya, popcorn atau apalah. Itu kekurangannya di situ lah Bu Guru. Harusnya bawa itu cemilan-cemilan, minuman. Iya ya harusnya, tapi kan yang penting ini dulu lah, tiketnya dulu. Anaknya dikasih tiket ke betah Bu. Walaupun itu hanya cerita nabi-nabi, dikasih tiket bioskop ke betah kan. Di situ kan ada ya, kan saya lihat di Canva itu intinya di kayak bioskop ya. Saya edit, wah anak kan antusias, wah Bu Guru mau nonton bioskop ya, anak senang. Begitu saya bagikan satu-satu ya, bagikan baris, yaitu anak keluhannya nggak ada makanan ya Bu, nggak ada cemilan, popcorn lah intinya kayak yang ada di gambar kan, di tiketnya ada gambar popcorn itu. Anak sok mengeluhnya begitu ya, jadi pembelajaran. Kemudian kan anak jadi guru, kalau di bioskop kan gelap lah Bu Guru, kan ditutup, ditutup. Terus sudah setelah itu anak ada yang tiduran, pokoknya betah ya, anak-anak sangat senang lah, apalagi kalau bioskop, biar gak bosan gitu Bu, jangan pelajaran terus kali-kali yang memperlihatkan video ya, film. Terangnya itu tadi, Iya. Bisa. Gimana tuh? Pelajaran bisa. Oh iya ya Bu. Pelajaran misalkan IPS, Oh. IPS-nya tentang IPS ada pelajaran gempa enggak? Nanti kan ditayangkan yang gempa. Iya. Jadi mereka bisa. Pelajaran tentang matematika, proses apa mencari ini, pokoknya proyek kamu bisa. Iya. Besok ini, besok nonton bioskop ya material. Filmnya ini. Oh iya ya Bu. Ya jadi pembelajaran ke depan itu. Sebelum masuk baris dulu. Iya itu. Jangan lupa bawa makanan ya. Ya jadi pembelajaran pokoknya. Nah padahal di pasar game murah ya Bu, kali 1.000 ya. Kan mengembang sih, ada kan itulah pokoknya betah antusias. Kayak pengen kayak bioskop. 30 anak ya. Nggak apa-apa sekali-kali. Sekali-kali lah. Dari negara ya. Tenang, pokoknya asalkan sekolah mendukung, Siap. ya kan. Bendaharanya ada ini. Iya, benar habis kuliah Pas siap. enam kan? Kelas 5. Oh, pasti Iya kan? Pertimbangan ANBK. Iya. Nah, itu pindah ke saran aja. Bisa tuh filmnya tentang berkaitan dengan numerasi dan literasi. Oh, gitu ya. Oh, saya tasuk itu Bu, memperlihatkannya video tentang pembahasan soal. Tapi akhirnya anaknya jenuh. Ya lo padahal hanya 5 soal. Ini ya kayak mencari luas lingkaran. Di sini dia model kartun. Oh iya ya Bu ya, iya siap. Iya ya Bu, betul, ide bagus. Ini tambahan materi ya Bu ya. Tambahan juga. Masukkan lagi. Masukkan bener. Kalau saya dulu kalau pembahasan tentang ANBK ya tadi soal-soal Bu, tapi ternyata anak jenuh. Nggak menarik. Oh nggak menarik, pokoknya jenuh, ngantuk lah, bosan. Kalau anak-anak itu sebenarnya ke kartun. Iya betul. Ada dulu bagaimana caranya menjadikan air laut bisa diminum. Oh gitu ya. Di YouTube pokoknya kita guru juga harus pakai itu kan di bawah. Iya justru bener ya Bu ya, anak Iya. anak pengen seperti itu, dia pengen sesuatu yang beda Bu. Sesuatu yang memanjakan mata gitu. Iya, satu memanjakan mata. Kemudian kadang saya tuh sok sama anak sticky note gini Bu. Jadi menulisnya itu bukan sticky note, di happy note. Jadi saya itu ngeprint misalkan gambar es krim. Jadi nanti anak misi dulu, misalkan suruh mencatat ya dalam pembelajaran juga, walaupun menulis tapi menulisnya ada kegiatan menggunting, mewarnai, terus ditempel, itu sangat senang sekali. Iya, sampai anak saya juga sok ngomong, di buku saya sih nggak pernah ya Bu gurunya nyuruh ibaratnya seperti itu, mewarnai, menggunting sambil menulis kena Bu. Ternyata anak yang di sini sangat antusias, senang. Apalagi gambar tas. Belajar dan mengenal bentuk dan zat Iya, ya nanti jadi pembelajaran buat kedepannya. tentang rumus jadi pindah versi kartun. Iya. Jawabannya Siap. bisa. Kenapa 7 satu. Bagaimana namanya Bu? Happy Note. Iya, saya tuh sok melakukan sama anak-anak ya, misal ada tugas, kalau misalkan anak suruh mencatat di buku kan jenuh ya Bu. Tapi saya persiapkan dari rumah happy note, misalkan gambar tas, gambar kakek, gambar bunga atau gambar burger, itu saya pernah. Nanti anak
suruh mencatat di situ ya nggak apa-apa. Jadi kan anak senang, wah Bu Guru ternyata burger sih yang seperti ini ya, ini di burger ini. Nah nanti kan setelah itu sudah tinggal ditutup seperti itu lah. Apa cupcake, es krim, antusias, jadi nggak membosankan ya Bu. Walaupun menulis juga tidak membosankan. Apalagi kalau mengerjakan soal, ya kan senang, jadi mengerjakan soal sambil mewarnai, sok anaknya betah. Intinya ya betah, pokoknya berbeda dengan mengerjakan soal di kertas biasa, tapi dengan mengerjakan soal yang dia melakukan kegiatan menggunting, mewarnai, itu berbeda. Ada seperti stimulus ya, kayak Iya. rangsangan gitu. Iya, rangsangan dulu. Artinya itu ikut bergembira. Iya, walaupun mengerjakan kan biasanya anak jika mengerjakan soal jenuh, sukar, pusing gitu ya kan. Tapi dengan ada kegiatan dia sambil mewarnai, sambil nempel, sambil itu kan dia nggak merasa terbebani dengan tugas. Nah, pengen lagi ya Bu? Iya, pengen lagi. Besok kayak gini lagi Bu. Burger. Iya, seperti itu. Saya apa lagi besok? Nah itu satu kelas itu gambarnya sama tuh. Iya sama, tapi pas kemarin saya mencoba anak yang laki-laki gambar perahu, kan senang ya. Terus yang perempuan gambar bunga, itu milih senang anaknya. Itu nanti coba itu kan nanti ya Bu, disampaikan ke ombel kita ya Bu. Iya, ya. siap. Jadi nanti bagaimana cara menggunakan Pinot. Iya, Pinot saya. Namanya Pinot Bu ya. Iya. Catatan yang menyenangkan. Iya, antusias anaknya tidak bosan. Nanti kayaknya ini terobosan yang bagus. Ya, siap. Luar biasa. Tadi saya juga dalam wawancara ini saya juga mendapatkan ilmu dari coach Ya, saya. betul. Jadi satu itu tadi tentang bagaimana mengatasi bully nama orang tua. Ya. Yang kemudian yang kedua saya mendapatkan ilmu tentang bermain peran dalam pembelajaran bioskop. Jadi anak dapat tiket, kemudian dapat popcorn. Oh iya, popcorn. Ya, nanti DPR mungkin nanti harus minta popcorn pada bendahara. Ya. Kemudian yang ketiga tadi saya mendapatkan ilmu dari Bu Dwi tentang happy note. Happy note yang sungguh suatu hal yang luar biasa. Ternyata Bu Dwi sudah melakukan pembaruan, melakukan perubahan di dalam kelas, dan yang paling penting justru itu karena dalam intrakurikuler itu ketika pembelajaran berlangsung bagaimana cara meningkatkan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran, dan itu sudah Ibu Dwi laksanakan luar biasa, sangat hebat. Saya sangat mengapresiasi dan berapus lah untuk Bu Dwi. Dan ada pun tadi tentang PR ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses observasi kemarin tentang diferensi, belajar diferensi tentang kepemimpinan murid ya, mungkin nanti banyak bisa dilakukan dalam 3 hal, yaitu dalam kombel sekolah, kemudian KKG, dan juga ruang di PMM. Nanti kita bersama-sama saling dukung, saling membantu untuk kita bersama-sama meningkatkan kemajuan pembelajaran di sekolah kita ya Bu. Terima kasih sekali atas waktunya, dan luar biasa wawancara kali ini mengalir dengan baik, dan saya mendapatkan banyak ilmu dari Bu Dwi. Ternyata diam-diam luar biasa, dan semoga nanti bisa ikut pendaftaran CGP angkatan selanjutnya ya Bu Dwi ya. Terima kasih atas waktunya dalam wawancara pasca observasi ini, dan semoga bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat Ibu Dwi, dan terima kasih sekali, terima kasih ya. Dan juga kepada ibu kita yang telah mendampingi dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih sekali, dan kami tutup wawancara pasca observasi ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berapa menit Bu Surya? Nah.